Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan? Doa kami semoga Bapak Ibu Saudara terus dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan kerinduan kami, Bapak Ibu Saudara, terus mendukung kami dengan like, comment, subscribe, serta bagi-bagikan tayangan kami di teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui tayangan ini atau video kesaksian ini, mereka juga dapat diberkati dan nama Tuhan terus dipermuliakan di muka bumi ini. Dan kami juga tetap terus semangat memberikan kesaksian lewat channel ini, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan kami menyadari bahwa semua ini karena dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, karena doa-doa dari Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara panjatkan, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang datang kepada Kristus, percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mereka memberi diri untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan di mana mereka tempatkan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana proses si murtadin cantik ini. Bagaimana dia adalah seorang murtadin yang didoktrin dari kecil untuk menjadi muslim yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Itu harus rajin sholat tepat waktu dan rajin ikut pengajian, dan harus berpuasa, dan bahkan dia adalah pembaca Al-Quran terbaik, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun dia semakin hari semakin melakukan hal itu dalam pribadinya. Dia tidak menemukan atau tidak mengalami yang namanya damai sejahtera, atau tidak menemukan yang namanya kebenaran sejati, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan hatinya mengalami kekosongan terus, sehingga dia mengarahkan hatinya, pikirannya untuk mencari Tuhan yang benar. Nah, akhirnya dia saatnya memberi diri untuk bersaksi, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan jangan lama-lama, mari kita menyaksikan bersama bagaimana proses dia dari agama Islam menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Shalom, selamat menyaksikannya. Selamat malam untuk semua saudara-saudariku dimanapun berada. Perkenalkan, saya dengan Lianita Puspitasari. Saya seorang istri dan seorang ibu juga dari 3 orang anak. Saya sangat berterima kasih untuk Kak yang sudah menyediakan tempat untuk saya bersaksi pertama kali di sini. Sebelumnya tidak pernah saya bersaksi seperti ini ya. Jadi mohon maaf jika banyak kurang dari saya. Dan kebetulan juga hari ini suami saya berulang tahun. Jadi puji Tuhan, mungkin kesaksian ini ucapan syukur saya terhadap Tuhan Yesus, dan juga untuk suami saya, karena saya tidak banyak yang saya bisa berikan di hari ulang tahun ini. Oke, sebelumnya saya adalah seorang muslim yang taat, yang kebanyakan seperti orang muslim taat lainnya. Saya menjalankan 5 waktu, berpuasa, serta kegiatan-kegiatan rohani lainnya juga di Islam. Bahkan saya juga pun mengaji, dan sampai saat ini saya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jadi saya itu menikah dengan suami saya. Kami menikah secara Islam ya.
tetapi suami saya tuh dengan keyakinannya, suami saya itu Kristen. Eh, tapi pernikahan kami secara Muslim. Di situ kami menikah berjalan 5 tahun. Eh, Seperti biasa, ada berbagai pencobaan. Nah, ketika di tahun kelima adanya pencobaan itu, saya terpisah dengan suami saya untuk beberapa saat. Dan di situ saya berdoa. Saya sholat, saya bilang kayak gini, "Eh, Lia ini percaya sama Tuhan yang nyiptain Lia dan suami Lia, Ferdo. Eh, Tolong Lia, Lia, hati saya soalnya sedang tidak tenang ya karena ada masalah dengan suami. Jadi tolong eh, Tuhan tuh ada hadir." Dan eh, malamnya, selang 2 hari itu saya tuh tidur mimpi di ke-10 jari saya yang ujung-ujungnya itu ada tanda salib. Itu perang banget di 10 jari saya itu. Dan saya di situ ada di atas awan-awan. Terus saya juga kaget juga pas bangun, shock juga. Kenapa ya? Karena saya nggak, sebelum tidur dan sebelum-sebelumnya saya tidak terpikir soal kekristenan, soal Yesus apalagi. Itu saya tidak mau kenal dia secara pribadi ya, secara Kristen saya tidak mau kenal dia. Karena memang saya sebagai orang Islam saya mempunyai sekat gitu. Saya ngebatas diri saya sendiri untuk melampaui yang saya ingin tahu atau gimana. Tapi setelah mimpi itu saya teralihkan dari masalah saya dengan suami saya. Saya uh, waktu itu di tahun 2016 saya hanya bisa buka Google ya karena saya nggak punya Alkitab dan saya memang tidak mau pegang juga gitu. Saya dalam hati saya bilang kayak gini, ini dosa nggak ya? Gitu. Saya sebagai diri saya di agama sebelumnya ya, dosa nggak ya? Tapi saya pikir lagi, tapi kan saya mau tahu. Saya keingat soal, jadi setiap kali saya uh, berumah tangga dengan suami saya memang ada obrolan dan tetapi selalu kami hindarkan ya, nanti ujung-ujungnya malah konflik. Dan saya selalu ada pertanyaan ke suami saya itu tentang penyalipan, terlebih ke masalah kenapa sih Tuhan tiga disebutnya, dan suami saya sangat percaya gitu ya. Terus saya buka Google pada saat itu, saya cari tahu tuh penyalipan tuh apa, soal penyalipannya. Sampai saya juga sempat nonton video-video kayak Yusuf Estes, Ahmad Dedat saya tonton juga untuk nguatin kepercayaan saya di yang lama. Tapi setelah kejadian mimpi itu, saya buka Google, terus saya ngomong dalam hati seperti itu, dan Tuhan itu kasih jawabannya langsung, benar-benar nuntun saya tuh sampai detik ini firman-Nya itu seperti rantai yang tidak pernah putus gitu. Dan saya selalu percaya dengan firman-Nya itu. Jadi kebukalah dari saya pelajarin, itu random saya buka juga karena saya bukanya nggak di Alkitab ya, karena di Google. Terus saya cari tahu tentang siapa sih Yesus itu gitu loh. Dan akhirnya puji Tuhan sekali, saya sih ngerasa gini loh, Tuhan Yesus tuh izinin untuk saya tuh kenal sama dia, terlebih pribadinya. Dan saya sangat senang sekali sampai sekarang saya bisa kenal pribadi Yesus itu seperti apa. Saya di tengah-tengah gini, di tengah dalam keadaan apapun, saya tetap masih ada rasa tuh Tuhan tuh ada. Karena selama saya
belajar sendiri saya nggak pernah tuh minta bantuan suami atau siapa, karena saya pikir saya ada rasa malu, takutnya saya tuh diomong apa gitu kan, cari perhatian atau tidak tulus gitu kan. Soalnya sebelumnya tuh di agama saya, waktu kita masih masing-masing itu, saya tuh kuat banget, sampai saya tuh sensitif banget sama suami saya, sampai saya bilang gini, anak saya yang pertama dibawa ke gereja, saya tuh kayak ada rasa, ah kenapa sih? Enggak, suami sempat ya udah di depannya aja, oh enggak, sampai kapanpun juga saya nggak mau nginjek halaman gereja tuh, saya nggak mau. Tapi sekarang saya rindu banget pengen ke gereja. Uh, Sampai di titik juga, sampai saya bilang, kalau saya harus pindah, saya bukan karena suami saya, atas pernikahan saya, uh, tapi emang bener ya saya sendiri yang ingin pindah, karena saya percaya, apalagi saya tuh termasuk paling takut mempermainkan keyakinan saya sendiri, dan itu hal yang saya nggak mungkin permainin keyakinan, nggak mungkin mempermainkan keyakinan saya pada saat itu. Jadi setahun saya belajar sendiri, cari tahu sendiri siapa itu Tuhan Yesus. Saya colongan, saya ngambil Alkitab suami saya ngumpet-ngumpet bacanya, biar biar saya tuh nggak ada rasa saya gengsi gitu loh, karena kan saya kan gimana ya, suami taunya tuh saya tuh kuat lah gitu. Nggak mau terpengaruh sama dia. Iya, saya baca, saya pelajarin setahun sendiri, dan saya bilang sama suami kayak gini, saya cerita dulu soal mimpi saya itu kan. Terus suami senyum, terus ada pengharapan ya, untuk dia juga ada pengharapan. Terus saya juga nggak tahu, tiba-tiba suami ceritalah ke mertua saya, dan puji Tuhan sekali mertua saya membantu saya. Uh, Dia untuk saya tidak belajar sendiri. um, Pak Pendeta dihadirkan datang ke tempat saya. Namanya Pak Pendeta Ridwan. Terima kasih banyak ya Pak Pendeta Ridwan. Kita udah lama nggak bertemu lagi karena Pak Ridwan yang jauh. Di situ saya sering dilawat sama Pak Ridwan. Kita apa sih yang saya tanyakan, terus juga Pak Ridwan juga pengen tahu kenapa tuh saya tuh mau percaya ikut Tuhan Yesus. Terlebih saya tuh sangat gimana ya, saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus, karena sampai detik ini pun pasti saudara-saudari juga merasakan rasa kehadiran Tuhan tuh nyata ya. Dan kenapa pada akhirnya saya jadi sangat percaya, dan saya senang sekali dengan orang nggak mau ya dibilang, oh kenapa percaya Tuhan Yesus. Kalau saya bilang saya suka sama tiga pribadi ini, Tritunggal, untuk sebagian orang pasti saya banyak cemoohan. Iya, ada juga yang bilang saya gila, saya putus asa, atau saya ya macam-macam persepsi lah. Tapi perlu saudara-saudari ketahui ya, tiga pribadi ini itu selalu ada di dalam kehidupan saya. Apalagi selama saya mencari mengenal Tuhan Yesus itu siapa, seperti apa. Bagaimana ya saya menjelaskannya? Yang jelas Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mereka berperan, dan di saat iman saya bertumbuh terus di bagai rantai. Firman itu bagi saya itu bagai rantai hidup ya. Jadi saya selalu tertarik
selalu yang nggak mungkin kalau orang tidak terpanggil secara um, ya orang terpanggil itu tidak akan mungkin tahu soal konsep itu kalau bukan karena bimbingan Roh Kudus sih. Dan saya percaya rasa bimbingan itu ada karena sebelumnya juga saya ngerasain kosong sekali. Saya ngelakuin ritual di agama saya sebelumnya itu saya rasa kosong sekali. Dan setelah kenal pribadi Tuhan Yesus, saya tuh sangat apa ya, hmm, sangat terisi lah ya, sangat keisi, nggak kosong. Jadi walaupun setelah jadi orang percaya, oh ya, dan saya juga sudah dibaptis setelah setahun itu di 2017 saya dibaptis karena kata mertua saya, kalau kamu sudah percaya ya sudah dibaptis gitu. Em, Puji Tuhan sampai detik itu saya tidak mempermasalahkan perjalanan saya mencari Tuhan tuh sendiri karena memang saya karena kemauan saya ya saya mau pelajarin sosok pribadi Tuhan tuh sendiri, tapi saya berasa ditemani sama tiga pribadi ini. Di saat sudah masuk pun saya juga nanti bilang nggak enak loh, sulit loh, pasti ada aja, kuat ya, kayak gitu loh, kata-kata seperti itu yang mertua saya bilang. Saya pikir masa apa, saya nggak pernah ada masalah yang terlalu berat banget tuh, nggak ada. Dan setelahnya ternyata memang benar. Setelah jadi orang percaya, bahkan iman saya pun pernah krisis juga, pernah goyang karena uh, saya sampai ada rasa putus asa, sampai sebegitunya si yang jahat mm, menyerang menyerang saya gitu. Tapi puji Tuhan saya tetap kuat menjalani keimanan saya sampai saat ini. Selama itu banyak pencobaan, pergumulan, kehilangan dari yang saya anggap tidak mungkin, tapi saya harus uh, oh saya ikhlas kehilangan. Hmm, saya tidak akan kekurangan di uh, finansial, tapi secara waktu sebelumnya pun saya punya segalanya, tapi kosong. Tapi puji Tuhan walaupun saya tidak ya dalam kekurangan saya masih ada Tuhan Yesus dan itu saya sangat tenang karena saya mengerti arti hidup sederhana. Saya tuh kalau udah cerita sosok Tuhan Yesus ya, saya sangat senang banget soalnya apa ya, kayak layaknya gini loh, kayak layaknya cuman ada saya sama dia aja gitu loh. Karena betapa baiknya Tuhan terhadap hidup saya. Dan selama saya jadi orang percaya, ada keajaiban-keajaiban yang memang benar-benar mustahil. Tapi saya berdoa dengan sungguh-sungguh, ternyata Tuhan kabulkan. Dan terus seperti itu jika saya minta. Dan kebetulan juga, saya juga bukan orang baik. Saya juga orang berdosa, banyak banyak salah. Saya merasa memang hidup saya tidak baik. Tapi Tuhan tetap ada untuk saya. Sampai di tempat ini pun, di acara live kesaktian ini pun, ini atas kehendak Tuhan Yesus.
karena beberapa hari ini pun saya sedang menghadapi pergumulan yang sangat uh, lumayan berat. Tapi puji Tuhan karena suami di samping saya dia banyak mengingatkan. Jadi untuk saudara-saudari, saya selalu ingat ayat di Alkitab di Yohanes. Intinya jika saya mohon maaf saya kurang hafal, tapi saya tepatnya di mana? Tapi di Yohanes 8 kalau nggak salah di ayat 21. Dia bilang, kalau kamu menemukan kebenaran, itu pasti akan memerdekakan diri kamu. Kayak gitu. Ya kurang lebihnya di saat keadaan bahagia di saat keadaan enak atau tidak, tapi kita harus merasa punya Tuhan Yesus. Mungkin sebagian orang percaya tahu seperti itu ya, karena saya sangat senang. Saya termasuk jarang sekali untuk berkumpul bersama dengan orang-orang percaya, karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa saya jelaskan. Tapi sebenarnya saya rindu sekali untuk bersama-sama dengan orang percaya, bisa sharing, bisa melakukan puji-pujian bareng bersama-sama. Tuhan itu selalu ada, walaupun saya di keadaan, di tempat yang tidak baik. Tuhan tetap selamatkan saya itu. Saya di sini banyak bicara soal apa yang tentang saya rasakan ya, karena memang seperti itu rasanya, sangat manis sekali di keadaan saya yang benar-benar tidak baik. Tetapi saya bagaimana ya? Saya berkenal dengan Tuhan Yesus saja tuh, itu sudah ajaib menurut saya. Karena itu sesuatu hal yang mustahil. Dan setelah saya kenal juga, saya tuh nguatin dengan, saya nggak tahu ya, setelah saya kenal dia banyak persoalan yang muncul. Dan Tuhan Yesus itu benar-benar menopang saya. Dan saya berharap juga untuk saudara-saudari yang mungkin mau mengenal Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Coba kalian cari tahu lah dia siapa. Pasti kalian sangat senang, bahagia. Di keadaan kalian seburuk apapun, himpit, atau di keadaan kalian senang pun, Tuhan Yesus itu sangat berharga. Jadi tidak peduli di keadaan seperti apa ya, itu rasa-rasa seperti itu sangat sangat berkesan sih untuk saya ya. Saya tidak bisa menjelaskan, karena apa keajaiban dia itu selalu tepat, pas pada waktunya. Walaupun pencobaan itu datang lagi berkali-kali, tapi saya percaya semuanya tuh bakalan ini kok, bakalan Tuhan Yesus selamatin. Tuhan Yesus pasti datang kasih pertolongan. Dia itu memang pribadi yang baik. Saya saking
bagaimana ya, saking saya tuh hmm, kalau sudah membicarakan soal pribadi Tuhan Yesus itu sangat senang sekali, intinya seperti itu. Eh, Walaupun ya sebenarnya juga tiap orang punya pergumulan, punya persoalan, tapi di kesaksian ini saya benar-benar senang banget kalau bisa sampai benar sampai nggak bisa berkata-kata juga sih. Tadinya saya pikir banyak banyak yang saya pengen bicarakan, tapi saya malah banyak ngutarain kesenangan saya soal pribadi Tuhan Yesus. Ya sekiranya nggak apa-apa kalau untuk mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa, cari tahu saja pribadinya, pasti Tuhan Yesus. Kayak ada ayat di Alkitab yang bilang kan, pasti domba-dombaku itu mengenal suaraku, gitu. Dan dia pasti pulang. Itu ada di Yohanes juga kok, di Gembala yang Baik. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar gembala yang sangat baik. Saya rasa itu saja ya kurang lebihnya soal kesaksian saya. Baik. Karena saya begitu senangnya, lebih banyak saya membicarakan tuh sosok pribadi Tuhan Yesusnya seperti apa, karena peranannya itu sangat besar di hidup saya sampai sekarang ini. Mungkin sekiranya bisa saya sudahi dulu kesaksian saya sekarang ini. Sebenarnya banyak, cuman saya ingin ungkapin baik banget loh, Tuhan Yesus tuh baik banget dan sayang banget. Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau kenal pribadinya dia itu, nggak apa-apa. Tuhan pasti bantu kok. Dia benar-benar sangat baik dan apa ya? Tidak ada menyesalnya sama sekali. Bahkan bisa menemukan rasa yang kosong itu yang sebelumnya saya rasakan. Jadi benar-benar tuh nggak ada rugi-ruginya banget gitu loh kenal siapa Tuhan Yesus. Dan soal pribadi dia, 3 pribadi, tapi dia tetap satu kesatuan. Selama kamu mau tahu, selama ya sama seperti saya cari tahu, saya mau, Tuhan juga tahu isi hati saya seperti apa, dan di luar logika, atas bimbingan Roh Kudus itu pasti mengerti soal pribadi, 3 pribadi itu, soal Tritunggal, karena kan memang agak sulit ya, agak susah untuk orang awam. Yang saya rasa memang soal konsep Tritunggal di kekristenan itu tanpa adanya bantuan Roh Kudus dan kita benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh tidak akan mengerti. Tapi kalau kita benar dengan sungguh-sungguh, itu pasti Tuhan bantu, Tuhan bikin jadi rantai, tidak terputus firman-firmannya yang untuk kita mengerti gitu loh. Dan selama itu juga firman-firmannya menyelamatkan di kehidupan kok. Itu saya rasakan. Cukup, mohon maaf, saya jadi melanjutkan ya. Tadi ya saya sudah putus karena saya ya cukup saja kesaksian saya, karena saya juga campur nervous, tapi saya senang kayak Tuhan Yesus itu baik sekali ya. Terima kasih saya. Oke, baik Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan atau kesaksian lewat channel ini Bapak Ibu Saudaraku.
bagaimana prosesnya si murtadin dari agama yang lama menjadi pengikut Kristus yang sejati, sehingga sampai saat ini dia memberikan diri untuk bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialami, dan bagaimana hidupnya di agama lama dia adalah berjuang keras untuk melakukan segala aturan ajaran agamanya, Bapak Saudaraku. Bahkan dia adalah seorang murtadin yang pembaca Quran terbaik, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak mudah yang sebenarnya untuk meninggalkan ajaran agamanya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun apalah daya kalau Tuhan yang memilih dia, kalau Tuhan yang menetapkan dia, kalau Tuhan yang membuat dia harus mengenal kebenaran, harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan harus meninggalkan atribut-atribut agama lamanya, dan harus berani, harus menyatakan kebenaran itu lewat kesaksian, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Tuhan bekerja dalam dirinya sehingga sampai saat ini dia adalah menjadi pengikut Kristus yang sejati, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudaraku, jangan berhenti kita terus berbuat baik. Jangan berhenti terus kita menceritakan kebenaran. Jangan berhenti terus kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan yang sudah dinyatakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, agar melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara mereka boleh melihat wajah Kristus, mereka boleh melihat terang Kristus lewat hidup saya dan saudara. Dan mereka yang haus dan lapar akan kebenaran firman, mereka yang merasakan kekosongan dalam hatinya, boleh mereka mengarahkan pikirannya untuk mencari Tuhan, dan mereka boleh menemukan kebenaran-kebenaran yang hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus, dan nama Tuhan terus dipermuliakan, diagungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kerinduan kami Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami rindu sekali agar Bapak Ibu Saudara terus mendukung kami, terus mensupport kami dengan like, comment, subscribe, serta bagi-bagikan tayangan ini Bapak Ibu Saudaraku, agar teman-teman Bapak Ibu Saudara mereka juga dapat diberkati. Terus iman mereka juga semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab semakin kita mendengarkan kesaksian, kita akan diteguh, akan semakin kuat iman kita, semakin teguh, semakin berakar dalam Kristus, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk terus mensupport kami, mendukung kami, agar kami juga tetap bersemangat memberikan kesaksian-kesaksian lewat channel ini. Dan kita semakin segar, semakin kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan melalui hidup saya dan saudara, banyak orang yang melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita Bapak Saudaraku. Dan melalui hidup saya dan saudara boleh jadi berkat dimanapun kita berada. Dan jangan berhenti untuk memberikan kesaksian, jangan berhenti untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, jangan berhenti untuk membagikan kebenaran ini Bapak Saudaraku lewat hidup kita. Sebab hanya kebenaran Kristuslah yang dapat memerdekakan saya dan Bapak Saudara. Hanya kebenaran Kristuslah yang membuat saya dan Bapak Saudara diubahkan secara total untuk meninggalkan dunia ini yang penuh dengan keji, yang penuh dengan berbagai macam hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan mungkin sampai di sini video kami Bapak Saudara, sampai di sini tayangan kami, dan sampai ketemu di tayangan-tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.